Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2291 sampai bab 2300. Setelah mengambil napas dalam-dalam, Geralt perlahan-lahan mulai membolak-balik halaman, memastikan untuk sangat lembut karena takut buku berusia 1000 tahun itu secara tidak sengaja akan berubah menjadi debu. Namun, yang membuatnya cemas, dia tidak bisa mengerti apa yang tertulis di dalamnya sama sekali. Paling-paling, dia bisa mengumpulkan berdasarkan sketsa kasar di beberapa halaman bahwa buku itu merinci semacam ritual pengorbanan. Tidak seperti apa yang dia lihat di peta laut saat itu. Dengan hati-hati dan sedikit bersemangat membawa buku itu ke lelaki tua itu, Geralt diminta untuk bertanya. Bisakah kamu membaca ini, senior? Mengangkat sedikit alis. Dia kemudian melihat buku itu sebelum akhirnya menggelengkan kepalanya ketika dia berkata, sayangnya, saya tidak bisa. Namun, berdasarkan sketsa, saya berasumsi mereka mencoba memanggil hujan. Apa, bukankah ini ritual pengorbanan? Jawab Geralt, apapun itu tidak masalah. Lagi pula, meskipun kamu akhirnya berhasil menemukan buku itu, kamu tidak dapat membuat kepala atau ekornya. Tidak ada bedanya dengan batu bata, kata lelaki tua itu sebelum tertawa terbahak-bahak, memikirkan bahwa setelah semua upaya itu, pada akhirnya hanya membuang-buang waktu. Terkekeh sebagai tanggapan, Geralt kemudian menjawab, meskipun saya tidak bisa membacanya, ada seseorang yang mungkin bisa. Oh, siapa? Teman baikku. Bagaimanapun, aku mengatakan ini karena setelah mengenal keturunan suku Seadong, kami diberi akses ke ruang rahasia yang berisi beberapa buku dalam bahasa yang tidak diketahui. Namun, temanku ini sepertinya untuk bisa membacanya dengan baik, jawab Geralt sambil memikirkan Master Ghost. Begitu, mungkin dia akan menjadi kunci untuk memecahkan kode ini, kata lelaki tua itu sambil mengangguk. Memang, bagaimanapun juga, aku akan pergi. Aku pasti akan kembali berkunjung ketika aku punya waktu. Senior, jawab Geralt sambil dengan hati-hati menyelipkan buku kuno itu ke dalam saku mantelnya. Setelah menyatukan kedua tangannya dan membungkuk hormat, Geralt kemudian berbalik untuk pergi. Kamu sudah pergi? Tanya lelaki tua itu, tampak sedikit terkejut. Ya, jangan khawatir. Aku pasti akan kembali berkunjung begitu aku bebas, kata Geralt agak antusias. Bukankah kamu setidaknya akan mengganti kembali ke pakaian aslimu? Mereka benar-benar kering sekarang, jawab orang tua itu. Tinggalkan saja di sana untuk saat ini. Aku akan berganti pakaian lagi saat aku kembali nanti. Teriak Geralt yang sekarang begitu jauh bahkan semua teriakannya terdengar samar. Seberapa tidak sabarnya anak itu. Gumam lelaki tua itu pada dirinya sendiri saat Geralt menghilang di kejauhan. Sambil menggelengkan kepalanya sambil terkekeh, dia kemudian berbalik untuk melihat tumpukan buku yang berserakan di mana-mana sebelum berjalan ke arah mereka untuk mulai merapikan. Sebenarnya, dia telah membaca hampir setiap buku di sini selama dia tinggal, yang berarti dia tidak memiliki masalah sebenarnya dengan memahami bahasa suku Seadong. Dengan mengatakan itu, dia hanya berbohong kepada Geralt tentang tidak mengerti karena dia ingin bocah itu tinggal selama 1 atau 2 hari lagi. Tetap saja, untuk berpikir bahwa Geralt benar-benar mengenal seseorang yang mampu membaca bahasa suku Seadong. Bocah itu juga beruntung karena dia berhasil menemukan buku yang tepat yang dia butuhkan dalam 1 hari. Sambil menepuk-nepuk debu di tangannya begitu dia selesai menata kembali semua buku di rak buku, lelaki tua itu kemudian bergumam. Kembalilah ketika kamu bebas. Aku akan beruntung jika kamu masih mengingatku setelah 10 tahun. Kemudian lagi, aku mungkin sudah mati saat itu. Sambil menggelengkan kepalanya, dia kemudian melambaikan tangannya menyebabkan serpi besar menutupi pintu masuk gua sebelum duduk bersila di tempat tidurnya. Menutup matanya, lelaki tua itu kemudian memasuki kondisi kultivasi. Sementara di luar masih hujan, itu jauh lebih ringan dari sebelumnya. Memahami itu, Geralt berlari kencang sampai dia tiba di mobilnya. Mengabaikan betapa basahnya dia dan betapa berlumpurnya sepatunya, Geralt segera melepas mantelnya begitu dia masuk ke mobil untuk memeriksa buku. Syukurlah itu tetap kering. Bersandar di kursinya, Geralt hanya bisa menghela nafas lega saat dia berkata, baiklah, akhirnya aku menemukannya. Begitu dia mengatur napas,
Geralt mulai mengemudi keluar dari hutan untuk kembali ke Manor Group. Dalam perjalanannya ke sana, dia memastikan untuk mengirim pesan teks ke Master Ghost, menyuruhnya membawa Jobson dan Fujiko ke istana grup juga. Ada sesuatu yang penting yang harus dia tangani. Meskipun dia telah mempercepat seluruh jalan, Geralt masih membutuhkan 4 jam penuh untuk pergi dari hutan ke rumah grup. Bagaimanapun, setelah kedatangan Geralt di Manor sekitar pukul 9 malam itu, kepulangannya dengan cepat diberitahukan kepada Lucian yang setelah mengetahui hal itu langsung mendesak Aiden untuk menuju ke ruang resepsi. Lucian sendiri kemudian berlari keluar Manor bersama dengan kepala pelayannya untuk menyambut pemuda itu. Setelah melihat mereka, Geralt mengangguk sebelum bertanya, "Selamat malam, Tuan Grup. Apakah teman-temanku sudah datang?" "Teman-teman," jawab Lucian dengan nada bingung saat dia membawa Geralt ke ruang tamu. "Kurasa belum. Bagaimanapun, siapkan 3 kamar untuk mereka karena mereka mungkin perlu tinggal cukup lama. Jangan khawatir. Kita semua akan pergi setelah kita menyelamatkan Nona Lawrence," kata Geralt sebagai dia memperkirakan berapa lama waktu yang dibutuhkan Master Ghost dan yang lainnya untuk datang. Tepat ketika dia mengira mereka akan berada di sini setiap jam, Lucian yang akhirnya menyadari betapa basahnya Geralt dengan tergesa-gesa menjawab, "Tidak masalah. Tapi sebelum itu, ganti baju. Kamu basah kuyup dari ujung kepala sampai ujung kaki." Hanya mengangguk sebagai jawaban. Geralt kemudian mengikuti kepala pelayan ke ruangan lain untuk berganti pakaian. Mengambil kesempatan untuk mandi air dingin juga. Geralt kembali sekitar 10 menit kemudian. Tampak segar kembali. Melihat Geralt, Lucian terdorong untuk bertanya, "Jadi, apakah semuanya berjalan lancar? Apapun yang kamu lakukan." "Memang benar," jawab Geralt dengan anggukan. "Senang mendengarnya. Bagaimanapun, saat kau pergi, kami pikir kami telah berhasil menemukan orang yang bertanggung jawab atas penculikan Lindsay," kata Lucian sambil tersenyum. "Lanjutkan." Setelah bertukar pandang dengan kepala pelayannya, Lucian kemudian berkata, "Kami percaya bahwa Maddox Cabert adalah pelakunya. Belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya," jawab Geralt setelah berpikir sejenak. "Meskipun Anda mungkin tidak mengenalnya, dia pasti mengenal Anda," kata Lucian. Pernah menyinggungnya sebelumnya," jawab Geralt. Memahami betapa banyak musuh yang dia buat secara tidak sengaja selama bertahun-tahun. Bisa dibilang begitu, soalnya, Maddox dari militer Yanam, dan dia yang bertanggung jawab atas Laut Yanam. Dari apa yang saya diberitahu, reaksi pertama Maddox setelah mendengar bahwa Anda telah kembali ke Yanam adalah untuk melamar kepada Carter untuk mengakhiri hidup Anda saat Anda masih di laut. Karena itu tidak terjadi, wajar untuk berasumsi bahwa Carter menyangkalnya, jawab kepala pelayan. "Jadi maksudmu dia menangkap Lindsay untuk mengancamku?" tanya Geralt sambil memikirkannya. "Saya percaya begitu. Saya kenal beberapa orang dari militer. Dan setelah bertanya-tanya, tampaknya Maddox jarang muncul di tempat kerja dalam beberapa hari terakhir. Bagi mereka yang berhasil melihatnya sekilas, mereka menyatakan bahwa selain dia terlihat sangat waspada, Maddox rupanya mendapatkan 10 tentara pengganti untuk mengikutinya setiap saat. Terlebih lagi, beberapa juga mengatakan bahwa dia telah mengambil beberapa item dari Departemen Peralatan Militer." "Jelas Lucian. Itu tidak cocok," jawab Geralt setelah memikirkan semua yang baru saja dia dengar. "Maksud kamu apa?" tanya Aiden yang selama ini diam. "Yah, jika Maddox menculiknya untuk mengancamku setelah Carter menolak lamarannya, kurasa waktunya akan sedikit terlambat." "Sudah berapa lama Lindsay menghilang lagi, Aiden?" jawab Geralt sambil berbalik untuk melihat Aiden. "Sekitar seminggu yang lalu. Sementara kami segera mengambil tindakan setelah saya mendapat misi. Atasan saya sebenarnya telah menerima permintaan dari Lawrence beberapa hari sebelumnya," kata Aiden. "Bingo, tapi kita baru 3 hari di sini," jawab Geralt. "Apakah Anda mengatakan bahwa tindakan Maddox hanya bertepatan dengan kepulangan Anda? Seperti dia menculik Lindsay untuk memikat Anda kembali dan akhirnya berurusan dengan Anda. Tidak tahu bahwa Anda berencana untuk kembali," kata Lucian sambil mengetuk mejanya. "Tentu saja ada kemungkinan," jawab Geralt. "Memang, bagaimanapun, saya sudah memberitahu teman saya untuk mengawasi Maddox. Dengan mengatakan itu, dia pasti akan memberitahu saya jika Maddox kedua melakukan sesuatu yang aneh. Dengan sedikit keberuntungan, kita akan segera mendapat kesempatan untuk membuntuti Maddox dan semoga bisa menyelamatkan Lindsay. Jadi, bagaimana menurutmu, Geralt? Ada saran yang lebih baik?" tanya Lucian. "Tidak sama sekali. Aku baik-baik saja dengan rencana itu," jawab Geralt dengan anggukan. Mengetahui bahwa mengikuti rencana Lucian mungkin adalah taruhan terbaik mereka untuk menyelamatkan Lindsay,
Setidaknya untuk saat ini. Saat kalimatnya berakhir, salah satu pelayan Lucian memasuki ruangan dengan payung yang menetes di tangan sebelum berkata. Ada beberapa orang yang mengaku sebagai teman Geralt di pintu, Tuan. Ada berapa? Tanya Geralt. Mendengar itu, pelayan itu terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab. 3, saya kira. Sayangnya, agak terlalu gelap bagi saya untuk mengatakan dengan pasti. Mengangguk sebagai tanggapan. Geralt kemudian berkata, undang mereka masuk. Meskipun Lucian tahu bahwa Geralt tidak akan hanya mengundang siapapun secara acak ke rumahnya, dia tidak bisa tidak bertanya. Peduli dengan siapa orang-orang itu. Tentu saja, salah satunya adalah teman baik, dan yang lainnya adalah wanita muda dari keluarga Futaba Jepang. Adapun orang ketiga, dia adalah tetua dari keluarga Jepang lainnya. Jika Anda khawatir tentang kepercayaan mereka, saya tahu semuanya baik-baik saja. Tuan Grup, jelas Geralt. Senang mendengarnya. Jawab Lucian sambil mencatat semua yang baru saja dikatakan Geralt kepadanya. Tak lama kemudian, terdengar suara Jobson yang berkata, saya pernah mendengar bahwa grup cukup berpengaruh di Yanam. Tidak disangka Anda mengenal keluarga yang begitu hebat. Setelah menyadari bahwa Jobson, Fujiko, dan Master Ghost yang dibawa ke ruang resepsi oleh pelayan dari sebelumnya ada di sini, Geralt segera berdiri sebelum menyapa Jobson Senior. Melihat itu, Lucian dengan cepat bangkit juga. Memahami bahwa Jobson bukan orang biasa karena bahkan Geralt menghormatinya. Saat kepala pelayan segera mulai menyajikan teh panas untuk ketiga wajah baru itu, Jobson berjalan ke arah Lucian sebelum mengatupkan kedua tangannya dan berkata, Anda pasti Tuan Grup. Saya sudah mendengar banyak tentang Anda. Sebelum Lucian bisa menjawab, Geralt terlihat menunjuk ke arah kursi di sampingnya sambil berkata, apapun masalahnya, duduklah dulu, Tuan. Lagi pula, saya yakin perjalanan ke sini panjang dan melelahkan. Mendengar itu, Jobson kemudian mengangguk saat dia, Master Ghost, dan Fujiko duduk. Setelah duduk, Jobson diminta untuk bertanya. Jadi, saya berasumsi Anda telah menemukan cara untuk menyelamatkan gadis yang hilang itu. Kami sudah melakukannya. Meskipun mungkin perlu beberapa saat sebelum kami berhasil mendapatkan hasil apapun. Jawab Geralt sambil menuangkan lebih banyak teh untuk Jobson. Merasa bahwa Geralt masih ingin membicarakan hal lain dengan mereka, Lucian kemudian berdeham ketika dia berkata, bagaimanapun, ini sudah agak larut jadi aku akan permisi dulu. Juga, kamarmu sudah disiapkan. Jadi setelah Anda semua siap untuk masuk, katakan saja pada pelayan yang membawa Anda masuk untuk membawa Anda ke sana. Setelah itu, Lucian memberikan pandangan sekilas kepada kepala pelayannya, dan keduanya kemudian mulai meninggalkan ruangan dengan payung di tangan. Terima kasih telah menerima kami, Tuan Grup. Seru Jobson hanya beberapa detik sebelum Geralt menutup pintu ruang tamu di belakang mereka. Setelah keduanya pergi, senyum Jobson langsung menghilang saat dia berbisik. Jadi, karena Anda memanggil kami semua ke sini, saya berasumsi Anda telah membuat kemajuan dalam misi utama kami. Memang, jawab Geralt dengan anggukan ketika dia meletakkan buku kuno yang dia jaga dengan hati-hati sampai saat ini ke atas meja. Sambil sedikit mengernyit, Jobson kemudian bertanya, dan ini, saat yang lain semakin dekat dengan buku itu juga. Geralt dengan hati-hati membukanya sebelum menunjuk kata-kata seperti cacing yang berlekuk-lekuk ketika dia berkata, saya menemukan ini di reruntuhan kuno, dan saya percaya bahwa itu berisi pengetahuan suku Seadom tentang cara pergi ke Pulau Kerinduan. Ini milik keluargaku, gumam Fujiko saat dia dengan rasa ingin tahu melihatnya. Seharusnya, meskipun aku tidak bisa membaca bahasanya, kata-katanya cukup mirip dengan yang ada di buku-buku di ruang rahasia keluargamu di Istana Futaba. Jawab Geralt dengan anggukan. Yah, asumsimu tepat sasaran, kata Master Ghost setelah melihat buku itu dengan baik. Terkekeh sebagai tanggapan, Geralt kemudian dengan main-main menusuk lengan Master Ghost sebelum menjawab. Aku tahu kamu bisa membacanya. Cepat dan lihat apakah ada informasi tentang bagaimana menuju ke Pulau Kerinduan. Merasa tertekan dengan kata-kata Geralt, Master Ghost langsung berkata. Hanya untuk memperjelas, saya hanya belajar sedikit tentang suku Seadom dari tuan saya. Dengan itu, saya bukan ahli bahasa, jadi jangan berharap terjemahan saya menjadi sempurna. Menepuk punggungnya, Geralt hanya menjawab, lakukan saja yang terbaik. Mengangguk sebagai tanggapan, Master Ghost kemudian mengambil napas dalam-dalam sebelum mengambil buku itu dan mencoba menerjemahkannya. Setelah melihat itu, semua orang langsung terdiam, tidak ingin mempengaruhi konsentrasinya. Maju cepat hingga setengah jam kemudian, Master Ghost berhasil melewati halaman kelima sebelum menggosok matanya yang sedikit sakit saat dia berkata,
Jadi, dari apa yang bisa saya kumpulkan, bagian paling awal dari buku ini merinci bagaimana melakukan salah satu ritual pengorbanan suku Seadom. Dengan itu, saya percaya bagian-bagian tentang pergi ke Pulau Kerinduan akan datang jauh di kemudian hari. Menyaksikan Master Ghost kemudian menyesap tehnya yang sudah dingin. Geralt menjawab, itu kemajuan besar. Jangan khawatir. Kamu baik-baik saja. Luangkan waktumu. Setelah itu, Master Ghost melanjutkan membaca. Namun, begitu dia sampai ke bagian akhir buku itu, kerutannya mulai semakin dalam. Seperti yang dia katakan, dia bukan ahli dalam bahasa itu. Dan tentu saja tidak membantu bahwa sebagian besar kata-kata itu hampir tidak bisa dibedakan karena buku itu sudah lama berada di gua yang lembab itu. Namun akhirnya, Master Ghost akhirnya berkata, baiklah. Jadi rupanya, suku Seadom harus meninggalkan Pulau Kerinduan sekitar 1200 tahun yang lalu karena kedatangan sekelompok orang yang tiba-tiba mengambil alih rumah mereka. Sejak penjajah telah menguasai elemen air dan api, suku Seadom tidak punya pilihan selain pergi. Para penyerbu kemungkinan besar adalah pembudidaya zaman dulu. Jawab Geralt sambil memikirkan Jobson dan kemampuan lelaki tua itu untuk membengkokkan kekuatan alam sesuai keinginan mereka. Bagaimanapun juga, setelah mendengar erangan Master Ghost setelah dia melanjutkan membaca untuk sementara waktu, Geralt yang memiliki firasat buruk tentang itu terdorong untuk bertanya, ada apa? Yah, menurut buku itu, Pulau Kerinduan adalah tempat magis yang dibentuk oleh esensi langit dan bumi. Dengan pemikiran itu, untuk mencegah orang lain menemukannya dengan mudah, suku Seadom telah menempatkan satu-satunya metode untuk mencapai kerinduan. Pulau di pulau tempat mereka pindah setelah diusir dari rumah mereka. Dengan kata lain, kamu harus menemukan pulau tempat suku Seadom pindah untuk mendapatkan kesempatan bahkan dari jarak jauh untuk sampai ke Pulau Kerinduan, gumam Master Ghost saat dia melihat Geralt. Datang lagi. Apa kamu yakin tidak salah menerjemahkan? Jawab Geralt saat ekspresinya menegang. Sayangnya, walaupun saya mungkin salah menerjemahkan satu atau dua kata, saya ragu saya akan salah menerjemahkan seluruh bagian. Gumam Master Ghost sambil menghela nafas, mengetahui bahwa terjemahannya mungkin tepat sasaran. Setelah mendengar itu, Geralt menjatuhkan diri ke kursinya, merasa sangat lelah. Geralt, seru Aiden saat dia bergegas ke sisi Geralt. Aku baik-baik saja. Aku hanya butuh waktu sebentar. Gumam Geralt sambil memejamkan mata sambil melambaikan tangannya. Ini terlalu berlebihan, bahkan untuknya. Lagi pula, setiap petunjuk yang dia dapatkan sepertinya hanya membawanya lebih jauh ke dalam lubang kelinci. Meskipun awalnya dia berpikir bahwa dia akan bisa sampai ke pulau itu dengan menemukan suku Seadom, itu hanya membawanya ke reruntuhan kuno Yanam untuk mencari jawabannya. Terlepas dari semua usahanya untuk mendapatkan buku ini, bagaimanapun, dia sekarang tampaknya harus mencari pulau lain. Tentu saja tidak membantu bahwa dia mungkin perlu menjelajahi seluruh pulau itu untuk bahkan dari jarak jauh memiliki kesempatan menemukan cara untuk sampai ke Pulau Kerinduan. Semua kekecewaan yang berulang ini mulai berdampak serius pada moralnya. Sejujurnya, dia sekarang paling khawatir bahwa dia akan gagal mencapai Pulau Kerinduan bahkan setelah menemukan pulau tempat suku Seadom telah pindah. Berapa lama lagi dia harus menunggu untuk bersatu kembali dengan keluarganya? Melihat anak laki-laki yang putus asa itu, Jobson berdeham ketika dia berdiri sebelum berkata, "Yah, saya merasa agak mengantuk. Jadi saya akan meninggalkan Anda anak muda untuk berbicara di antara Anda sendiri." Menyadari bahwa Jobson akan pergi, Fujiko menatap Aiden sebelum berbisik. "Kamu bilang kamu mengantuk lebih awal, kan? Mari kita kembali ke kamar kita bersama. Di luar gelap. Jadi aku agak gelisah untuk pergi ke sana sendirian." "Aku tidak ngantuk. Aku tinggal di sini bersama Geralt," jawab Aiden yang gagal mendapatkan petunjuknya. "Oh, astaga, ikut saja," gerutu Fujiko sambil melirik Geralt yang terlihat kelelahan. "Baik," gumam Aiden. Meskipun dia masih tidak mendapatkan pesannya, dia masih dengan patuh mengikutinya keluar dan dengan itu, satu-satunya orang yang tersisa di ruangan itu adalah Geralt dan Master Ghost. Beberapa saat kemudian, Master Ghost mengeluarkan sebatang rokok sebelum memberikannya kepada Geralt dan berkata, "Mau memilikinya?" Mengambil napas dalam-dalam sekarang merasa jauh lebih tenang dari sebelumnya. Geralt kemudian sedikit mengernyit sebelum bertanya. "Apakah Anda yakin menerjemahkannya dengan benar?" "Sebagian besar ya. Jadi, apa langkah kita selanjutnya?" "Dari apa yang bisa saya kumpulkan, pulau yang disebutkan oleh buku itu seharusnya yang sebelumnya kita lihat di sudut peta laut. Yang di mana kita melihat suku Seadom melakukan ritual pengorbanan," jawab Master Ghost yang baru saja lega karena Geralt berbicara lagi. "Apa lagi yang bisa aku lakukan?"
Yang bisa kita lakukan hanyalah mencoba menemukan pulau itu di sebelah, gumam Geralt dengan senyum lelah. Tidak akan mudah menemukan pulau itu, jawab Master Ghost sambil mulai merokok. Aku tahu. Aku berencana untuk pergi ke reruntuhan kuno lagi untuk melihat apakah lelaki tua itu bisa membantu. Lagi pula, dialah yang menemukan buku ini untukku sejak awal, kata Geralt sambil berpikir tentang lelaki tua itu. Apakah kamu sudah keluar? Tanya Tuan Hantu. Tidak. Aku akan melakukannya setelah kita menyelamatkan Lindsay. Lagi pula, aku tidak bisa menunda hal-hal sekarang karena kita akhirnya memiliki lebih banyak petunjuk tentang kasusnya. Jawab Geralt sambil menggelengkan kepalanya. Mengerti. Jawab Master Ghost dengan anggukan. Bagaimanapun, mari kita kesampingkan insiden ini untuk saat ini. Saya perlu waktu untuk mempertimbangkan bagaimana menyelesaikan masalah ini, kata Geralt sambil mengisap rokoknya juga, yang sekarang benar-benar tenang. Sejujurnya, dia tidak tahu bagaimana Daryl memimpin seluruh keluarga Crawford ke Pulau Kerinduan. Lagi pula, sangat sulit untuk menemukan dan sampai ke tempat itu. Dia sudah memiliki semua yang dibutuhkan untuk sampai ke pulau itu, kan? Mungkinkah Daryl di masa lalu mengambil pendekatan yang sama dengannya untuk menemukan Pulau Kerinduan? Tapi jika itu masalahnya, maka Takuya pasti akan memberitahunya tentang hal itu. Terlebih lagi, Futaba pasti akan merekam insiden besar seperti itu. Tetapi karena Takuya sangat bingung ketika Geralt pertama kali menyebutkan topik tersebut, Geralt yakin bahwa catatan itu tidak ada. Terlepas dari itu, setelah mengangguk, Master Ghost menunjuk ke buku kuno sebelum menjawab. Bisakah saya menyimpannya sebentar? Apa yang ingin kamu lakukan? Tanya Geralt. Saya ingin memeriksanya kapanpun saya punya waktu. Meskipun kemungkinannya kecil, selalu ada kemungkinan saya melewatkan sesuatu. Jawab Master Ghost. Begitu. Kalau begitu jangan ragu untuk mengambilnya. Tapi simpan dengan aman. Aku masih harus mengembalikannya ke reruntuhan kuno, kata Geralt sambil mengangguk. Sementara buku itu tidak berguna di tangannya. Hal yang sama tidak berlaku ketika Master Ghost memilikinya. Menyaksikan Master Ghost kemudian dengan hati-hati menyimpan buku itu, Geralt diminta mematikan rokoknya sebelum berdiri dengan peregangan dan berkata, "Baiklah, istirahatlah sekarang. Kami akan menyelamatkan Lindsay terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan utama kami, misi." Setelah memikirkan semuanya, Geralt menyadari bahwa dia tidak terlalu hancur. Lagi pula, dia sudah tahu bahwa tidak akan mudah untuk menyelamatkan keluarganya. Kegagalan ini hanya memperkuat bahwa perjalanan itu akan menjadi perjalanan yang rumit dan berbahaya. Dia juga belum memperoleh informasi baru tentang Liga Matahari. Meskipun Geralt cukup yakin bahwa dia hanya akan mendapatkan sedikit kesempatan untuk mempelajari sesuatu tentang mereka begitu dia menyingkirkan keluarga Crawford. Sementara mencapai itu pasti tidak akan mudah. Geralt telah mengambil keputusan. Dia tidak akan berhenti sampai dia mencapai tujuannya. Either way, setelah kembali ke kamarnya dan mandi air dingin, Geralt bisa menyingkirkan pikiran itu tepat pada waktunya baginya untuk datang malam itu. Maju cepat ke pagi berikutnya. Geralt bertekad untuk tidak membicarakan insiden itu lagi. Dengan pemikiran itu, dia segera pergi mencari Lucian dan yang lainnya untuk mendiskusikan bagaimana mereka akan mendapatkan lebih banyak berita dari militer. Betulkah? Seru Aiden begitu mereka semua berkumpul dengan kegembiraan setelah mendengar kabar baik Lucian. Memang, ingat temanku itu, dia bisa menguping percakapan antara Maddox dan bawahannya. Jawab Lucian dengan anggukan. Dia pasti tidak ingin menarik perhatian yang tidak perlu. Lagi pula, dia melakukan semua ini di malam hari, yang agak mencurigakan, untuk sedikitnya. Gumam Geralt meskipun dia tahu lebih baik daripada memfitnah mereka tanpa bukti. Namun, setelah mendapatkan semua informasi ini, semakin jelas bahwa orang-orang dari militer Yanam terutama Maddox terlibat dalam urusan ini. Benar-benar begitu. Bagaimanapun juga. Karena teman saya tidak mengikutinya karena tidak ingin secara tidak sengaja mengekspos dirinya sendiri dan mendapat masalah dengan militer. Kami tidak tahu persis kemana dia pergi, kata Lucian. Setelah mendengar itu, Geralt dengan cepat menjawab, "Jangan khawatir. Aiden dan aku akan pergi untuk melihatnya." Sepakat tambah Aiden yang akan meminta untuk melakukannya bahkan jika Geralt tidak ingin dia ikut sejak awal. Mendengar itu, Fujiko lalu berkata, "Aku ikut juga. Tetap di sini. Jangan khawatir. Aku pasti akan meminta bantuanmu di masa depan ketika aku membutuhkannya." Jawab Geralt sambil menggelengkan kepalanya. "Tapi, aku lebih kuat dari Aiden." Gumam Fujiko. Merasa sedikit bingung. "Pertimbangkan bahwa kita akan bergerak di malam hari. Dengan mengatakan itu, akan sedikit tidak pantas bagimu untuk bersama dua pria dalam kegelapan.
Selain itu, kita tidak akan tahu kemana Maddox akan pergi. Jadi aku lebih suka jika hanya Aiden yang ikut denganku. Jawab Geralt. Mendengar betapa tegas dia, Fujiko tidak punya pilihan selain menurut. Lagi pula, dia ingat berjanji padanya bahwa dia akan mendengarkan semua perintahnya selama dia mengizinkannya untuk mengikutinya ke Yanam saat itu. Dengan mengatakan itu, dia lebih suka mendengarkan daripada berpotensi dikirim kembali ke Jepang. Bagaimanapun, senang mendengar Geralt dan Aiden masuk. Lucian yang tahu betapa kuatnya Geralt kemudian berkata, "Aku akan memberitahu temanku tentang ini sehingga mereka bisa bekerja sama denganmu begitu kamu di sana. Kalau begitu, jika mereka benar-benar berhasil menemukan Lindsay, maka mereka pasti bisa membawanya kembali saat fajar. Tidak perlu, Aiden dan aku hanya akan menunggu di pintu masuk pangkalan militer. Omong-omong, aku perlu tahu seperti apa dia." Jawab Geralt yang lebih suka tidak merepotkan orang lain jika dia bisa melakukannya sendiri. "Tunggu, biarkan aku menemukan fotonya," kata Lucian sambil mengeluarkan ponselnya. Setelah men-scroll beberapa gambar, akhirnya dia berhasil menemukan foto grup yang diambil saat acara yang ada Maddox di dalamnya. Menunjukkannya kepada Geralt, pemuda itu kemudian memperhatikannya dengan cermat sebelum menjawab. "Baiklah, aku sudah mengingat wajahnya. Senang mendengarnya. Bagaimanapun, meskipun kamu pergi di malam hari, berhati-hatilah. Ingat, karena Maddox mencoba memikatmu sejak awal, dia mungkin memiliki segala macam persiapan untuk berurusan denganmu jika kamu muncul." Gumam Lucian setelah menurunkan ponselnya dengan nada sedikit khawatir. "Jangan khawatir. Berurusan dengan orang-orang seperti itu sangat mudah bagiku," jawab Geralt dengan tawa hangat sebelum menepuk dadanya. "Yah, aku yakin misinya akan berjalan lancar kalau begitu. Bagaimanapun juga, karena kamu akan bergerak malam ini, sebaiknya kita makan lebih awal agar kamu bisa beristirahat sebentar setelah makan." Melihat saat itu pukul 2 siang, Lucian berbalik menghadap kepala pelayannya sebelum menambahkan, "Pesanlah para koki untuk menyiapkan makanan." "Segera, Tuan," jawab kepala pelayan dengan anggukan sebelum bergegas keluar. Sekitar setengah jam kemudian, banyak hidangan disajikan. Sepanjang makan mereka, Lucian memastikan untuk memberitahu Geralt semua yang dia ketahui tentang Maddox dan militer secara umum. Secara alami, Geralt memastikan untuk mencatat semuanya. Setelah makan mereka selesai, alih-alih kembali ke kamar mereka untuk beristirahat, mereka semua hanya duduk-duduk di ruang tamu. Saat senja mulai turun ketika Geralt menepuk bahu Aiden, mendorong keduanya meninggalkan ruang resepsi. Setelah mereka pergi sebentar, Lucian memandang kepala pelayannya sebelum berkata, "Suruh beberapa orang kita mengikuti mereka dari kejauhan. Sementara prioritasnya adalah menjaga mereka berdua aman. Jika bahaya menimpa keduanya, beritahu orang-orang kita untuk tidak melakukan sesuatu dengan gegabah. Sebaliknya, mereka harus melapor kepadaku." Sementara dia yakin dengan kekuatan Geralt, Lucian tahu bahwa Maddox bukan orang biasa. Dengan mengingat hal itu, Lucian yakin bahwa pria itu telah memasang beberapa jebakan untuk Geralt, dan dia hanya khawatir Geralt akan jatuh ke salah satu jebakan itu. "Segera," kata kepala pelayan itu dengan anggukan. Tak lama kemudian, 8 orang kuat keluarga mulai membuntuti setelah Aiden dan Geralt. Sepanjang perjalanan Duo menuju pangkalan militer Yanam, Aiden mengepalkan tangannya, jelas mengkhawatirkan keselamatan Lindsay. Lagi pula, siapa yang tahu apakah Maddox dan anak buahnya akan melakukan sesuatu yang tidak pantas padanya. Merasakan betapa tegangnya Aiden, Geralt tersenyum halus sebelum berkata, "Tenangkan dirimu. Ingat, tujuan utama kita hari ini adalah untuk memahami situasi dengan baik. Meskipun yang terbaik adalah jika kita berhasil menemukan Lindsay juga, tidak perlu terlalu berlebihan, cemas jika kita belum bisa menemukannya." Mendengar itu, Aiden kemudian menarik napas dalam-dalam sambil menjawab, "Mengerti. Bagus, juga. Bahkan jika kita bertemu Lindsay, aku ingin kamu tetap tenang dan mendengarkan perintahku. Lagi pula, kita tidak hanya masih berurusan dengan tentara Yanam, tetapi ada juga kemungkinan besar bahwa Maddox telah mengaturnya, perangkap untuk kita. Dengan mengatakan itu, jika Anda bertindak gegabah, ada kemungkinan besar kita akan cepat kewalahan. Pada titik itu, bahkan jika kita berhasil melarikan diri, upaya kita berikutnya untuk menyelamatkan Lindsay pasti akan sangat sulit dicapai," kata Geralt, tahu betul bahwa Aiden cenderung bertindak gegabah. Tentu saja tidak membantu bahwa sudah ada beberapa kejadian di mana Aiden hampir menghancurkan rencananya. "Mengerti," jawab Aiden dengan anggukan. Senang mendengar itu, Geralt kemudian mulai mempercepat ke pangkalan militer,
mengirimkan air di jalan basah yang berterbangan kemana-mana. Beberapa saat kemudian, Geralt melalui kaca spionnya melihat beberapa mobil mengikuti mereka. Meskipun hujan masih cukup deras, dia bisa melihat bahwa mobil-mobil itu milik keluarga grup. Tak lama kemudian, Aiden tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Apakah kamu memperhatikan mobil-mobil itu? Mereka telah mengikuti kita untuk sementara waktu. Meskipun Aiden umumnya menyenangkan, pada akhirnya, dia masih seorang prajurit pasukan khusus Weston. Dengan pemikiran itu, masuk akal mengapa dia akhirnya bisa memperhatikan hal yang sama dengan Geralt. Mendengar itu, Geralt kemudian melihat mobil-mobil itu sekali lagi sebelum dengan tenang menjawab. Itu mobil milik keluarga grup. Hah, tapi kenapa mereka membuntuti kita? Gumam Aiden. Tidak bisa melihat hubungannya. Mungkin Lucian mengirim mereka sebagai cadangan. Takut kita akan mendapat masalah. Apapun itu, abaikan saja mereka. Kehadiran mereka tidak akan memengaruhi kita. Jawab Geralt yang tidak menganggap serius mereka sama sekali. Lagi pula, itu tidak seperti mereka mampu membantu. Sial, mereka berpotensi membebani dia. Tetap saja, dia tidak ingin menyuruh mereka pergi karena Lucian mungkin mengirim mereka karena kebaikan. Apapun masalahnya, mereka akan membutuhkan setidaknya 3 jam untuk sampai ke pangkalan militer. Saat itulah Maddox terlihat bersiap untuk mengirim sekelompok tentara keluar untuk melanjutkan pemasangan jebakan di dekat area tempat Lindsay dikurung. Jika semuanya berjalan lancar, maka setelah semuanya diatur, dia akan merilis berita sehingga Geralt akan mengetahui di mana Lindsay berada. Setelah itu, Geralt pasti akan datang menyelamatkannya. Meskipun benar bahwa Geralt sangat kuat, pada akhirnya, dia tetaplah seorang manusia. Dengan mengingat hal itu, bocah itu pasti tidak akan mampu bertahan dari semua jebakan dan penembak jitu yang dipasang Maddox di sekitar area tersebut. Maddox kedua memberikan perintahnya. Geralt akan terkena serangan peluru. Dan Maddox yakin bahwa pemuda itu akhirnya akan mati saat itu. Tak lama setelah itu, seorang tentara memasuki kantornya sebelum melaporkan. Kapten telah mengirim perwakilan kepada kami. Menanyakan mengapa Anda terus-menerus memimpin tentara di malam hari. Dia juga ingin tahu mengapa Anda mengambil beberapa sumber daya dari gudang senjata. Buat saja alasan. Carter yang tidak berguna itu hanyalah seorang pengecut. Dia mungkin hanya khawatir posisinya akan terpengaruh secara negatif jika terjadi sesuatu. Betapa malangnya militer kita memiliki orang seperti dia sebagai pemimpin kita. Cibir Maddox. Keras dan jelas. Jawab prajurit itu dengan anggukan. Menyulap belati tentaranya yang memiliki bilah merah. Maddox kemudian menatap prajurit itu sebelum bertanya. Omong-omong, apakah kalian semua sudah menyiapkan hal-hal yang telah saya suruh? Sudah, kami hanya menunggu perintah Anda sebelum berangkat. Jawab prajurit itu. Tunggu sampai malam tiba. Ingat, jika ada yang bertanya, katakan saja pada mereka bahwa aku akan memimpin kalian semua untuk patroli rutin. Jangan menjawab apa-apa lagi. Perintah Maddox setelah memikirkannya sebentar. Selama periode ini, Maddox telah melakukan beberapa kegiatan menarik sebagai persiapan untuk menyingkirkan Geralt untuk selamanya. Karena jelas bahwa dia berusaha menggantikan Carter untuk menjadi pemimpin baru, Maddox sangat sadar bahwa dia bisa membuat musuh baru di dalam militer setiap saat. Dengan mengingat hal itu, semakin sedikit anak buahnya mengungkapkan, semakin rendah kemungkinan golnya terpengaruh oleh orang-orang di bawah Carter pada akhirnya. Jangan khawatir, ini bukan hari pertama saya bekerja di bawah Anda, Wakil Kapten. Jawab prajurit itu sambil tertawa. Senang mendengarnya. Sekarang tinggalkan aku. Setelah semua ini selesai, kamu tidak hanya akan mendapatkan liburan 2 bulan, tetapi kamu juga akan diberikan $15.000 untuk menikmati tahun baru bersama, kata Maddox yang sedang menatap kalender mejanya saat dia memberi isyarat agar prajurit itu pergi. Saya menghargainya. Wakil Kapten, kata prajurit itu dengan senyum lebar sebelum membungkuk dan meninggalkan kantor Maddox. Begitu pintu ditutup, mata Maddox menjadi jahat saat dia menusukkan belatinya ke meja kantornya, menyebabkan meja itu sedikit retak. Begitu aku mengakhirimu, aku pasti akan dipromosikan menjadi kapten militer, geram Maddox sambil menyeringai jahat. Sejujurnya, dia sudah merencanakan semua ini sejak Geralt mengalahkan 3 keluarga besar di Yanam. Kegembiraannya hanya tumbuh dengan menghilangnya Godwyn. Berpikir bahwa dia pasti akan menjadi kapten berikutnya dengan kemampuan yang dia miliki. Sayangnya, Carter sialan itu muncul entah dari mana dan merebut posisi itu darinya. Tentu, ini menyebabkan beberapa kapten militer yang lebih keras kepala termasuk Maddox merasa benar-benar jijik olehnya. Bagaimanapun, begitu dia menyingkirkan Geralt,
Maddox akan memastikan bahwa semua orang di negara itu akan mengetahui apa yang dia lakukan. Setelah itu, mereka pasti akan percaya bahwa dia lebih baik daripada Carter dalam melindungi Yanam, sehingga memberinya kesempatan untuk menggantikan pengecut itu. Maju cepat hingga senja. Maddox dan sekretarisnya yang memegang payung terlihat berjalan menuju gerbang besar di sisi markas mereka. Selain dari 10 orang yang tampak siap yang telah dipindahkan Maddox juga bisa melihat peralatan yang dia ambil dari gudang senjata dimuat ke bagian belakang salah satu SUV. Setelah menyadari bahwa Maddox ada di sini, semua orang segera menyatakan, "Wakil Kapten." "Semuanya siap untuk pergi?" tanya Maddox sambil melihat anak buahnya. "Memang, kami dapat berangkat segera setelah Anda memerintahkan kami," jawab sekretaris itu. "Ayo pergi, semakin cepat kita menyelesaikan sesuatu, semakin cepat kita kembali. Aku juga lebih suka tidak menarik terlalu banyak perhatian yang tidak perlu." Gumam Maddox dengan sedikit cemberut ketika dia melihat semua anggota staf menatapnya. Begitu Maddox masuk ke mobil terdepan, tidak butuh waktu lama sebelum mereka mulai menuju ke penjara terpencil. Sementara itu, Geralt yang memarkir mobilnya sendiri di sudut yang tersembunyi di dekat pintu masuk hanya menyalakan sebatang rokok ketika dia melihat tim mobil pergi. Menatap kendaraan, Aiden lalu bergumam. Dia seharusnya berada di salah satu dari mereka, kan? Jika Anda berbicara tentang Maddox. Ya, saya percaya begitu. Jawab Geralt sambil mengisap rokoknya sebelum menyipitkan matanya dan mulai membuntuti mobil pada jarak yang sesuai. Menyadari bahwa Geralt telah bergerak, mereka yang berasal dari keluarga grup mulai mengambil jalan memutar menggunakan jalan yang lebih kecil daripada mengikuti mereka dari belakang. Lagi pula, meskipun Geralt dan Aiden berada di tempat terbuka, satu mobil yang melewati pintu masuk pangkalan militer tidak akan terlihat mencurigakan. Hal yang sama tidak dapat dikatakan jika mobil mereka dimasukkan dalam persamaan, dan mereka lebih suka tidak mengambil risiko dihentikan oleh militer. Bagaimanapun, ketika mereka akhirnya sampai di jalan utama lagi, mereka dengan cepat menyadari bahwa tidak ada mobil di sana. "Mereka tidak ada di sini," seru pengemudi mobil terdepan yang cemas melalui walkie-talkie-nya. "Kemana mereka pergi?" jawab yang lain di belakang. Merasa benar-benar bingung. Entahlah. Mereka jelas-jelas mengemudi ke arah ini. Itu tidak masuk akal. Mereka hanya hilang dari pandangan selama sekitar 1 menit. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tuan pasti akan memenggal kepala kita jika kita kembali seperti ini. Kusarankan kita berpisah. Lagi pula, ada 3 jalan di sini. Dengan sedikit keberuntungan, kita akan dapat menemukannya lagi. Ingatlah untuk memberitahu yang lain jika kamu menemukannya. Kedengarannya bagus. Aku setuju. Kalau begitu mari kita ambil jalan alternatif kita sekarang. Tetap berhubungan dan berdoa agar kita berhasil menemukan Geralt lagi. Aku benar-benar tidak ingin membuat tuannya marah, kata salah satu grup ketika orang-orang itu segera mulai menjalankan rencana mereka. Pindah kembali ke Geralt. Dia tidak menghilang karena akselerasi tiba-tiba atau apapun. Sebenarnya, mobil militer itu baru saja berbelok ke arah yang berlawanan tidak lama setelah mereka meninggalkan markas. Duduk di kursi senapan, Aiden yang sudah melihat mobil militer berbelok beberapa kali sekarang tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Apakah mereka benar-benar harus berhati-hati ini di pintu masuk markas mereka sendiri? Militer Yanam mungkin tidak sedamai itu. Bagaimanapun, jelas bahwa Maddox melakukan sesuatu yang curang. Lagi pula, dia tidak perlu berhati-hati ini jika dia hanya menjalankan misi yang dikeluarkan oleh militer. Jawab Geralt dengan senyum yang halus. Memang, bagaimanapun juga, jika Bestard ini benar-benar menculiknya, aku pasti akan mencabik-cabiknya. Geram Aiden sambil mengepalkan tinjunya. Jangan lakukan itu, kata Geralt sambil menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Memastikan untuk selalu menjaga jarak yang aman tetapi tidak mudah terdeteksi dari mobil militer. Adapun bawahan keluarga grup, bahkan setelah melaju kencang di ketiga jalan selama lebih dari 10 menit, tidak satu pun dari mereka yang menemukan satu mobil pun. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.